Hai, kembali lagi di channel YouTube Kelas Pagi, dan kali ini kita akan membahas tentang crop factor. Apa itu crop factor? Adalah perbandingan satu bidang sensor dengan satu bidang sensor lain yang menjadi sebuah acuan secara standar umum. Acuannya adalah sebuah sensor berukuran 35 mm atau yang biasa kita sebut dengan full frame. Oke, untuk memahami crop factor ini, yang perlu kalian pahami dasarnya adalah jenis-jenis sensor yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah hubungannya dengan pilihan focal length kalian. Dan yang ketiga adalah hubungannya dengan exposure. Mari kita anuan. Pada umumnya ada 3 jenis macam sensor yang sering dipakai. Pertama adalah sensor full frame. Full frame itu adalah sensor dengan dimensi 35 mili yang diadaptasi dari film celluloid 35 mm di zaman analog dulu. Yang kedua adalah sensor APS-C. Sensor APS-C ini ukurannya lebih kecil 1,5 kali daripada sensor full frame. Terus yang ketiga adalah sensor micro four thirds. Biasanya ukurannya adalah 2 kali lebih kecil daripada sensor full frame. Contoh kasus adalah dimana sekarang gua mempunyai 2 jenis kamera. Yang di sini adalah kamera full frame dan di sini adalah kamera APS-C. Focal length-nya sama-sama 50 mm. Tapi bisa kita lihat di 50 mm full frame hasilnya akan lebih lebar dibandingkan dengan 50 mm di kamera APS-C. Jadi hasil di gambar APS-C ini seperti ke crop, seperti lebih tele. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bahwa sensor full frame itu lebih besar daripada sensor APS-C. Hubungannya dengan exposure adalah logikanya makin luas jendela kalian, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Begitu pula dengan sensor full frame, cahaya yang masuk banyak. APS-C, cahaya yang masuk lebih sedikit. Kemudian akan kita bahas tentang focal length. Jadi semua ukuran yang ada di lensa yang tertulis yang dijual di pasaran itu based on sensor full frame. Walaupun zaman-zaman sekarang sudah banyak produsen-produsen kamera yang menciptakan lensa khusus untuk sensor tertentu, misalnya lensa khusus untuk APS-C, lensa khusus untuk micro four thirds. Tapi pada dasarnya semua lensa diciptakan untuk ukuran full frame ini. Oke, untuk mengakali focal length yang terjadi di APS-C dan full frame, tenang, ada hitung-hitungannya. Oke, ketika kalian menggunakan focal length 50 mm di sensor APS-C, kalian tidak akan mendapatkan 50 mm yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya kalian mendapatkan 50 mm dikali dengan 1,5 lebih kecil daripada sensor full frame, yang hasilnya sama dengan 75 mm di kamera full frame. Sebaliknya, bagaimana untuk menyamai hasil dari kamera full frame? Ada rumusnya, 50 mm di kamera full frame dibagi dengan 1,5. Hasilnya adalah 33,33. Itu sama aja mendekati dengan 35 mm. Yang artinya ketika kalian menggunakan lensa atau focal length 35 mm di kamera APS-C kalian, komposisi besaran image yang didapat sama dengan focal length 50 mm di kamera full frame. Oke, selanjutnya si crop factor ini juga berhubungan dengan exposure yang baik itu di kamera full frame atau di kamera APS-C. Hasilnya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena hubungannya dengan si focal length yang gue jelasin sebelumnya tadi. Studi kasusnya sama. Si full frame ini menggunakan lensa 50. Untuk nyamain si kamera full frame ini, kalian harus menggunakan lensa 35 mm seenggaknya. Lantas, untuk menyamai si aperture kamera full frame, sama aja rumusnya. Aperture di kamera APS-C ini harus lebih dibuka lagi, sebesar 1,5 kalinya. Yang artinya adalah ketika di full frame menggunakan diafragma 5,6 untuk mendapatkan hasil dan exposure yang sama, 5,6 dibagi 1,5, yang hasilnya adalah di kamera APS-C harus menggunakan bukaan sebesar 3,7 untuk setara dengan kamera full frame. Selanjutnya adalah tentang ISO. Seperti yang gue bilang tadi, si sensor full frame dapat lebih banyak menerima cahaya dibandingkan dengan sensor APS-C. Contoh kasus lagi, kamera full frame sudah cukup dengan ASA 800
Tapi di kamera APS-C lo harus nge-push lagi ISO-nya untuk menyamai kemampuan kamera full frame. Hitung-hitungannya adalah asa di kamera full frame lo kali dengan 1,5, yang artinya adalah di kamera APS-C ini kalian harus naikin asa kalian sampai 1200. Oke, lantas bagaimana dengan shutter speed? Apakah berpengaruh dengan crop factor atau tidak? Shutter speed tidak berpengaruh oleh crop factor. Kenapa? Karena shutter speed itu lebih bersifat mechanical. Lu motret dengan 1 detik, hasilnya sama dengan 1 detik yang ada di kamera manapun. Karena itu sudah fix, man. Ya kali 1 jam kita beda sama 1 jam orang Amerika, enggak kan? Tapi kalau kalian gak suka noise, kalian bisa kompensasiin itu dengan shutter speed yang lebih lambat lagi supaya cahaya yang masuk lebih banyak sedikit. Jadi kesimpulannya adalah sensor yang berbeda atau sensor yang jauh lebih kecil bukan berarti kualitasnya lebih jelek daripada sensor yang full frame. Selama kalian masih bisa memahami masalah-masalah crop factor dan kalian bisa ngakalin itu, kalian masih bisa mendapatkan hasil yang mendekati sensor full frame ini. Tenang aja guys. Semoga kalian mengerti tentang penjelasan kami. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa ajak teman kalian untuk subscribe channel YouTube Kelas Pagi, dan jangan lupa juga untuk membeli merchandise official dari Kelas Pagi. Bakar!